Karena tujuan wisata yang menyenangkan semestinya tidak dibarengi dengan risiko yang mengancam. Lagi tidur di bis, tiba-tiba ada tikungan tajam, yang tak terduga. Belakangan ini, bepergian ke tempat wisata dengan bus pariwisata semakin diminati. Selain karena efisien dan ekonomis, moda ini juga jadi alternatif seru buat jalan bareng keluarga besar, teman sekolah, teman kantor, atau bahkan rombongan komunitas. Tapi di balik serunya perjalanan naik bus wisata, ada juga faktor risiko yang tidak bisa diabaikan. Mulai dari kondisi jalan yang tak terduga, cuaca ekstrim, bencana alam, hingga aspek keamanan wilayah yang dilalui. Ini bukan cuma soal rute atau jadwal, tapi tentang bagaimana perjalanan wisata bisa dirancang lebih aman dan terencana, dan siap menghadapi berbagai kemungkinan di lapangan. Karena tujuan wisata yang menyenangkan semestinya tidak dibarengi dengan risiko yang mengancam. Bayangin deh, kalian lagi asik di jalan untuk berwisata, lagi tidur di bis, tiba-tiba ada tikungan tajam, yang tak terduga. Si supir nggak paham kondisi jalan dilewatin karena baru lewat di jalan itu. Terus tiba-tiba dia ngerem mendadak, atau belok tiba-tiba, atau sampai masuk ke, amit-amit deh kalau sampai kecelakaan. Pokoknya risiko yang ditimbulkan bukan hanya membahayakan penumpang yang dibawa, tapi juga pengendara lain. Serem kan? Terus gimana caranya agar skenario menyeramkan tadi bisa kita minimalisir? Kita akan kupas tuntas manajemen risiko perjalanan atau Journey Risk Management. Program Rencana Umum Nasional Keselamatan Transportasi Jalan atau RUNKJ 2011-2035 sampai dengan tahun 2021 kemarin sudah berjalan 10 tahun. Tapi angka kecelakaan di jalan raya di Indonesia itu masih cukup tinggi. Setiap jam ada 2-3 orang yang meninggal dunia karena kecelakaan lalu lintas. Mirisnya, lebih dari 60% kecelakaan itu disebabkan oleh faktor manusia. Salah satunya karena kurang waspada dan tidak mengenali medan. Belum lagi nih, masalah aplikasi navigasi yang kadang nyasarin kita ke jalan yang berbahaya. Inilah kenapa Journey Risk Management itu penting. Ini bukan cuma teori di atas kertas, tapi pedoman nyata yang dirancang khusus untuk perusahaan angkutan umum agar mereka bisa mengelola bahaya dan risiko di jalan dengan lebih baik. Tujuannya jelas, meningkatkan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, dan kalaupun kecelakaan tidak bisa dihindarkan, setidaknya bisa meminimalkan kerugian dan fatalitas. Journey Risk Management itu apa sih? Journey Risk Management itu adalah serangkaian kegiatan yang sistematis untuk mengidentifikasi bahaya di jalan, menilai risikonya, dan melakukan upaya mitigasi. Semua ini dituangkan dalam prosedur penanganan kondisi berbahaya bagi awak angkutan yang akan melintasi suatu rute perjalanan. Ini adalah bagian krusial dari sistem manajemen keselamatan perusahaan angkutan umum atau SMK-PAU. Dalam Journey Risk Management, kita akan belajar mengidentifikasi 2 musuh utama di jalan, hazard atau bahaya dan risk atau risiko. Bahaya atau hazard adalah segala sesuatu yang berpotensi menyebabkan kerusakan, cedera, atau bahkan hilangnya nyawa. Ada 2 jenis hazard utama yang dibahas. Pertama, hazard kelelahan atau fatigue hazard. Ini nih yang sering kita alami. Kelelahan pengemudi bisa muncul karena waktu perjalanan yang terlalu panjang. Menurut aturan, pengemudi maksimal mengemudi 8 jam sehari dengan istirahat selama 1 jam setiap 4 jam mengemudi. Kalau perjalanannya super jauh, disarankan ada lebih dari 1 pengemudi biar bisa gantian. Yang kedua, bahaya geometrik atau geometric hazard. Bahaya ini adalah tentang kondisi fisik dari jalan. Misalnya, tikungan tajam yang tersembunyi, nggak kelihatan. Kedua, misalnya jalan menurun yang terlalu curam, atau bahkan genangan air yang bisa bikin selip. Termasuk juga area tanpa penerangan yang cukup, atau jalan yang terlalu sempit untuk ukuran kendaraan yang besar. Sedangkan risiko adalah kemungkinan atau probabilitas terjadinya peristiwa yang tidak diinginkan, beserta tingkat keparahan kerugiannya. Gimana sih cara ngelolanya? Cara mengelola risiko perjalanan dapat dimulai dari identifikasi sampai pengendalian. Tahap pertama, identifikasi hazard. Di sini kita kumpulkan data tentang potensi bahaya di rute perjalanan yang akan dilalui. Datanya bisa pakai data historis kecelakaan atau bahkan memanfaatkan teknologi seperti Google Earth untuk mengukur geometri jalan. Tahap kedua yaitu penilaian risiko. Setelah hazard tadi teridentifikasi, sekarang kita nilai tingkat risikonya apakah rendah, sedang,
tinggi atau ekstrim berdasarkan kemungkinan dan tingkat keparahan. Terakhir, yaitu pengendalian risiko. Bagian ini adalah bagian yang paling penting, yaitu bagian yang menerapkan prosedur, aturan kerja, pelatihan, dan komunikasi. Jadi aksi untuk menanggulangi semuanya. Misalnya, kita tetapkan aturan mengenai batas kecepatan dan panduan penggunaan gigi rendah di turunan. Emang apa manfaatnya? Dengan menerapkan manajemen ini, perusahaan bisa menentukan jenis kendaraan yang tepat sesuai kondisi rute. Selain itu, waktu tempuh perjalanan bisa diprediksi. Jadi, jadwal istirahat pengemudi bisa diatur lebih baik untuk mencegah kelelahan. Terus, kontrol terhadap risiko kecelakaan jadi lebih besar. Artinya, peluang kecelakaan jadi makin kecil. Serta data bahaya di jalan bisa terkumpul, yang harapannya nanti bisa kita integrasikan ke aplikasi navigasi seperti Google Maps. Sehingga aplikasi itu bisa jadi lebih pintar dan aman. Journey Risk Management ini bukan sekadar urusan perusahaan besar atau pemerintah. Ini adalah fondasi penting untuk memastikan setiap perjalanan kita itu berkeselamatan. Dengan memahami apa itu hazard dan risiko, serta bagaimana cara kita mengelolanya, kita turut berkontribusi menciptakan jalan yang lebih aman untuk semua. Ingat, keselamatan bukan cuma tanggung jawab satu pihak, tapi tanggung jawab kita bersama.